Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa Unik TV dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di Balai Pertemuan Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, yaitu akan menyaksikan proses pelantikan PPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan W5 dan Kecamatan Gedong Tataan. Seperti apa proses pelantikan PPS di dua kecamatan ini? Saksikan terus liputan Unik TV sampai dengan selesai. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara disingkat PPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gedong Tataan dan W5 Kabupaten Pesawaran sukses dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Selain seluruh PPS yang hadir dari dua kecamatan yang dilantik, juga dihadiri oleh Polsek Gedong Tataan, Koramil, Bawaslu Kecamatan, dan aparatur Desa Kutoarjo sebagai tuan rumah pada pelantikan tersebut. Karena pelaksanaan pelantikan dilakukan di Balai Desa Pertemuan Kantor Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan. Meski pelantikan sempat tertunda beberapa bulan yang lalu dikarenakan pandemi COVID-19. Namun pemerintah pusat melalui kementerian serta lembaga-lembaga terkait bersepakat untuk terus melanjutkan pemilihan serentak kepala daerah di tahun 2020 pada bulan Desember nanti. Hal itu pun dibenarkan oleh anggota KPU Pesawaran Murniati Indah Permanasari, sarjana pendidikan, yang pada kesempatan ini mengomandoi proses pelantikan PPS tersebut. Ia menjelaskan bahwa terkait pelantikan memang dilakukan setelah menerima kebijakan new normal dari pemerintah dengan opsi pelantikan dengan cara daring atau tatap muka. Adapun hasil rapat kami sebagai komisioner KPU Pesawaran, kami memilih tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia menjelaskan untuk tupoksi PPS akan diperjelas melalui pelatihan yang diserahkan ke PPK kecamatan masing-masing. Untuk KPU Pesawaran hanya monitoring saja. Diwawancarai secara terpisah, Ketua PPK Kecamatan Gedong Tataan dan W5 mempunyai harapan yang sama, bahwa PPS yang dilantik hari ini harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Salah satu PPS Desa Banjarnegeri yang dilantik juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat siap untuk bertugas mensukseskan Pilkada Kabupaten Pesawaran di tahun 2020 ini. Sekarang saya sudah bersama dengan Ketua PPK Kecamatan Gedong Tataan, Pak ya? Ya, benar siapa? Arif Budiman. Pak, ini kan kita sama-sama sudah menyaksikan pelantikan dari PPS seluruh setiap di Desa Gedong, Kecamatan Gedong Tataan. Nah, untuk jumlah yang dilantik PPS kami berapa, Pak? Kita ada 19 desa untuk Kecamatan Gedong Tataan. Itu peserta per desa 3 orang. Jadi kami ada 57 orang yang dilantik hari ini sesuai dengan peraturan PKPU nomor 5 tahun 2020. Nah, yang dilantik ini kan pasti nanti membantu Bapak di setiap desa. Ya. Mereka itu sudah tahu nggak sih tugas dan fungsi mereka, atau memang nanti akan dilakukan pelatihan semacam diklat itu untuk mereka mengetahui tentang tugas dan fungsi mereka? Ya, kalau untuk arahan pasti nanti ada. Kita ada BIMTEK, kita ada sosialisasi, dan untuk pandemi ini kita akan paling memperbanyak lewat daring. Lewat daring. Kita akan nanti koordinasi untuk pertemuan-pertemuan kita lewat daring. Lewat daring. Jadi kita tidak, karena ini kan kita tidak boleh berkumpul. Jadi kita, karena sekarang sudah ada zamannya sudah canggih, kita sudah ada bantuan daring lewat Zoom meeting. Nah, kalau kan ini agak sedikit berbeda untuk masalah pilkada sekarang. Ya. Apakah memang akan melakukan model yang lama seperti pemungutan suara setiap TPS, atau ada sistem baru yang diterapkan nantinya? Kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Bagaimanapun juga, walaupun kita petugas negara, walaupun ini berbeda dengan pemilu kada tahun lalu, ya, tapi kita harus tetap
menjalankan tugas, tapi tetap mematuhi peraturan pemerintah. Mungkin hanya protokol-protokol kesehatan yang akan kita tambah. Nah, kalau untuk tahapan kita masih menunggu dari keputusan dari KPU nanti seperti apa tahapannya yang akan kita lakukan. Seperti hal yang saya katakan tadi, artinya PPS setiap desa di Kecamatan Gedung Tataan itu kan membantu dari PPK. Ada nggak sih yang diharapkan dari PPK sendiri sebagai pimpinan di kecamatan sendiri? Ya, intinya kami dalam melaksanakan tugas pemilu kada ini mensukseskan pemilu kada Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2020. Ya, kami berharap PPS dan kami PPK bisa saling koordinasi dan kerjasama demi suksesnya penyelenggaraan pemilu kada tahun 2020 ini. Yang paling sulit dirasakan PPK ketika koordinasi dengan desa itu terkait masalah apa ya? Apakah pendataan atau semacam apa? Kalau yang Biasanya kalau yang gitu, biasanya sudah pengalaman biasanya. iya, kalau di desa sebenarnya kami tidak ada cukup masalah. Cuman kebiasaan kita kan cuma hanya masalah komunikasi paling. Tapi kalau untuk tahapan-tahapan biasanya lancar semua. Nah, kalau masalah yang lain teknis sepertinya kecil. Sekarang saya sudah bersama dengan PPS Desa Banjarnegeri, Kecamatan 5 yang tadi baru dilantik, Bang. Jadi sebenarnya saya dikenal Bang siapa? Dengan Pak Jirul Patra dari Banjarnegeri. Bang Patra aja. Iya, iya. Bang Patra. Ini untuk pertama kali atau sudah pernah jadi PPS? Ini untuk yang pertama, Bang. Tapi Sebelumnya kalau untuk tugasnya sudah mengerti atau belum ini? untuk tugas alhamdulillah sudah mengerti. Tugas-tugas dari PPS itu sendiri kita sedikit banyak udah tahu gitu. Sudah tahu. Iya. Tapi nanti pasti ada pelatihan nggak sih kalau kisi-kisinya dari? Yang jelas nanti kan udah ada tata tertib segala macam petunjuk dari arahan dari KPU Pesawaran itu sendiri juga kita sama-sama pelajari lah. Oh, jadi pedoman dari Iya, PPS pedoman sendiri. dari yang Nah, sekarang Abang kan jadi ujung tombak di desa nih. Iya, iya. Di Desa Banjarnegeri khususnya ya. Untuk pemungutan suara di pemilu kada 2020. Iya. Artinya sangat sentral kalau di lingkungan desa. Apa Iya, sih yang harapan dari PPS sendiri terkait pilkada di 2020? Harapan kita sendiri ya terkait penyelenggara untuk Mensukseskan. pilkada ini sendiri yaitu berharap dengan lancar, adem, terus dibawa happy aja lah, nggak perlu dibawa tegang. Yang penting semua berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada gitu kan. Kasih ya. Iya, Tugas gitu. banyak. Iya, sama-sama. Baik, saya sudah bersama dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Pesawaran. Ibu siapa? Murniati Indah Permatasari. Ibu Indah. Ya, Ibu Indah. Ini untuk pelantikan PPS di 2 kecamatan ini memang apa kebijakan dari KPU Pesawaran atau memang karena ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait new normal untuk pelaksanaan pilkada di Desember ini? Sebenarnya karena new normal dan memang pelantikan di sini ini kita diberi beberapa opsi sebenarnya. Opsi itu bisa daring, bisa juga tatap muka. Cuman karena kemarin kita rapat dengan komisioner yang lain dan kita mengambil opsi yang memang tatap muka dan itu memang diperbolehkan. Memang dipersilahkan, silakan mana yang mau dipilih, daring atau tatap muka. Jadi nggak ada masalah gitu. Oh iya, Bu, ini terkait tupoksi ya dari Iya. PPS sendiri itu kan mungkin ada yang baru meningkatkan lama itu memang nanti akan dilakukan diklat atau pelatihan secara khusus oleh KPU Pesawaran atau memang diberikan kepada PPK sendiri karena mereka di wilayah kerja mereka di kecamatannya atau seperti apa? Untuk PPS, Ya, tupoksi dari PPS nanti. Oh, Tapi iya. kan mereka tidak terlalu paham nih contohnya. Apakah nanti akan dilakukan pelatihan oleh KPU Pesawaran yang sebagai petugasnya atau memang diserahkan kepada PPK di setiap kecamatan masing-masing? sebenarnya diserahkan langsung kepada PPK. Langsung diserahkan kepada PPK. Kalau kita sih cuma monitoring sebenarnya. Cuman kan karena pandemi seperti ini, mungkin nanti lebih banyak ke via daring. Gitu loh. Kalau via daring ini bisa jadi walaupun kita sudah mendelegasikan kepada PPK, itu tetap kita juga ikut andil di dalamnya gitu. Kalau misalkan sekarang kan ada Zoom meeting ya, Zoom meeting pasti dari kami dari KPU juga ikut terjun langsung gitu kalau via daring. Tapi sebenarnya kalau tatap muka itu cukup kami ke kawan-kawan PPK saja. Ya. Biar saya baca. Mas Udi. Mas Udi, untuk jumlah PPS di Y5 sendiri berapa jumlah yang dilantik, PPS yang dilantik? Jumlah TPS yang dilantik untuk Kecamatan W5 dari 16 desa itu 48 orang. 48 orang. Iya. Itu di satu desa berapa orang, Pak? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Rata, Pak ya? Iya.
Langsung dilatih PPS. Iya. Baik, Pak. Artinya sekarang gini, PPS itu kan punya tugas dan fungsinya sendiri. Iya. Bagi teman-teman PPS yang sudah dilantik itu, apakah sudah mengerti tentang tugas dan fungsinya atau memang belum seperti apa, Pak? Jadi untuk kawan-kawan TPS ini ada sebagian dari kawan-kawan TPS yang memang udah berpengalaman lah ya. Udah berapa kali menjadi anggota TPS di penyelenggaraan ini, dan ada pula yang kawan-kawan PPS yang dilantik ini ada yang baru. Jadi nanti bisa saling berbagi ilmu, dan juga kalaupun yang belum mengerti nanti bisa kita melakukan bimtek yang sifatnya pembekalan terhadap kawan-kawan PPS itu sendiri. Tapi itu pasti dilakukan ya? Insya Allah kami lakukan. Untuk Karena komunikasi diri nanti PPK atau memang udah langsung dari KPU musyawarah? jadi ini kita nunggu delegasi dari KPU dulu bagaimana mekanismenya untuk kawan-kawan PPS ini, apakah ada memang kawan-kawan PPK yang akan membimtek apa kawan-kawan dari KPU itu sendiri. Nah, iya Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak. Iya. Artinya dari PPS yang sudah dilantik nanti kan menjadi bawahan Bapak di situ. Iya. Membantu lah artinya untuk memperlancar pilkada di 2020 Kabupaten Musyawarah. Iya. Nah, sebagai ketua PPK ya, Iya. ada nggak sih harapan yang harus yang diharapkan dari peserta PPS di Kabupaten 5? Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat juga kepada kawan-kawan PPS yang telah dilantik. Ya, dan harapan saya selaku ketua PPK dan seluruh jajaran PPK Kecamatan Welima, kami berharap agar kawan-kawan PPS ini bisa bersinergi dengan PPK dan melaksanakan setiap tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan oleh KPUD Kabupaten Musyawarah yang didelegasikan kepada PPK. Dan harapan kami semua kawan-kawan PPS ini bisa menjaga integritas, profesional dan akuntabel. Dan kawan-kawan PPS ini bisa bisa menjadi suri teladan juga di daerahnya masing-masing. Ketika suhu memanas, paling tidak mereka hadir untuk meredam semua meredam. Harus netralitas harus tetap kita jaga, jadi peredam di tengah-tengah masyarakat. Ya, makasih Pak ya. Ya. Itulah liputan Unik TV di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedung Tataan dalam pelantikan PPS. Semoga PPS yang dilantik di 2 kecamatan ini benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan legislasi yang ada. Saya Mabrur Alim dan kru Unik TV yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.